Siapa sangka seorang buruh bangunan miskin dari pelosok Jawa bisa membuat seorang janda kaya raya di Arab Saudi jatuh cinta padanya. Bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena sebuah aksi heroik yang nyaris merenggut nyawanya. Tapi tunggu, kisah ini jauh lebih dari sekadar cinta beda status. Ini tentang harga diri, pengorbanan, dan bagaimana cinta bisa membalikkan nasib seseorang dari titik terendah jadi pengusaha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Jika kalian suka kisah inspiratif, menyentuh, dan penuh hikmah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena setiap minggu kami hadirkan cerita luar biasa yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Di sebuah desa kecil yang sunyi di pelosok Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Hadi. Ia bukan siapa-siapa. Hanya anak petani miskin yang dibesarkan oleh seorang ibu tua dan adik perempuan bernama Siti. Ayah mereka telah tiada sejak Hadi duduk di bangku SD, meninggalkan ibunya sebagai satu-satunya tumpuan hidup. Meski rumah mereka reot dan sawah tak seberapa, Hadi tumbuh dengan jiwa besar dan hati yang tangguh. Setiap malam, ia melihat ibunya menahan nyeri di punggung, memaksa tubuh renta menyabit rumput demi sesuap nasi. Hadi tak tahan. Suatu malam, ia duduk di depan tungku dapur yang redup dan berkata, "Bu, izinkan Hadi merantau ke Arab. Hadi ingin ibu istirahat, dan Siti bisa sekolah tinggi." Ibunya terdiam lama, menatap api yang menari pelan. Lalu ia menjawab lirih, "Kalau itu jalanmu, pergilah. Tapi Hadi, jangan lupakan sholat dan jangan pernah sekalipun meninggalkan kejujuran." Dengan peluk haru, sang ibu melepas Hadi, sambil menyimpan air mata dalam diam. Tak ada pesta, hanya doa dalam sujud yang menghantar kepergiannya. Perjalanan Hadi menembus awan menuju tanah asing adalah perjalanan penuh harap dan cemas. Saat pesawat mendarat di Arab Saudi, panas gurun menyambutnya bagai dinding api. Di sepanjang jalan dari bandara, ia terpukau melihat gedung-gedung megah menjulang dan mobil-mobil mewah melintas, kontras dengan kampung halamannya yang sederhana. Di penampungan TKI, Hadi bertemu banyak wajah senasib, beberapa baru seperti dirinya, beberapa sudah bertahun-tahun bekerja di negeri ini. Malik, seorang sopir asal Madura, berkata padanya, "Kerja bangunan di sini itu keras, San. Tapi kalau kuat dan sabar, insya Allah rezeki lancar." Hari pertamanya menjadi ujian mental dan fisik. Di bawah terik 45 derajat, ia mengangkut bata dan mencampur semen dengan tangan telanjang. Mandor galak terus berteriak, tapi Hadi menunduk dan tetap bekerja. "Saya di sini bukan untuk mengeluh," batinnya. Di sela istirahat, ia duduk bersila di bawah pohon, berbagi air dengan pekerja lain. "Kalau saya menyerah, siapa yang bantu ibu saya?" katanya pada Abdurrahman, pekerja senior. Kalimat itu membuat lelaki tua itu menepuk bahunya dan berkata, "Kamu anak baik, Hadi. Allah pasti lihat perjuanganmu." Hari itu, suasana proyek terasa berbeda. Para pekerja yang biasanya ramai, kini menjadi lebih tenang. Bahkan sang mandor, yang biasanya galak, bersikap lebih lunak. Hadi bertanya-tanya, hingga Abdurrahman berbisik, "Majikan kita datang hari ini, Madam Fatima." Dari kejauhan, wanita itu turun dari mobil mewah. Berkerudung sutra, berkebaya modern, langkahnya tenang dan berwibawa. Hadi yang tengah mencampur semen memperhatikannya sekilas, lalu kembali bekerja. Namun takdir memiliki rencana lain. Saat Fatima berbicara dengan mandor, pandangannya tiba-tiba tertuju pada Hadi. Ia mendekat dan bertanya dalam bahasa Arab yang fasih, "Kamu dari Indonesia?" Hadi, terkejut, menjawab dengan gugup, "Iya, Madam." Fatima tersenyum tipis. "Bagus. Orang Indonesia biasanya rajin dan jujur. Kerja yang baik, ya." Ucapannya sederhana, tapi menghujam hati Hadi. Bukan karena pujian, tapi karena tatapannya hangat, berbeda. Hadi tak tahu, pertemuan singkat itu akan membuka pintu takdir yang luar biasa dalam hidupnya. Hari itu, matahari terasa jauh lebih panas dari biasanya. Angin gurun nyaris tak berhembus, dan para pekerja tampak semakin lelah.
Hadi tetap setia di tempatnya, menyusun bata demi bata dengan tangan yang mulai kapalan dan kotor oleh semen kering. Peluh menetes tak henti dari keningnya, membasahi kerah baju lusuhnya yang sudah tak lagi putih. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Hadi, Fatima datang kembali ke lokasi proyek. Kali ini ia mengenakan pakaian formal berwarna lembut, dengan sepatu hak rendah dan tas kecil menggantung di bahunya. Seperti biasa, kehadirannya membuat suasana proyek mendadak senyap. Para pekerja menunduk sopan. Tapi Hadi, yang tengah fokus mengangkat tumpukan bata di ujung proyek, tak menyadari bahwa bahaya tengah mengintai. Di lantai atas bangunan yang belum selesai, sebuah balok kayu besar tampak longgar. Salah satu pekerja ceroboh menumpuk material terlalu berat di atasnya. Balok itu mulai bergoyang perlahan, dan hanya butuh sedikit goyangan lagi untuk jatuh. Tepat di bawahnya, Fatima berdiri, tengah berbicara serius dengan sang mandor. Dalam sekejap mata, Hadi mendongak. Ia melihat balok itu mulai terjatuh, dan tubuh Fatima yang berada tepat di bawahnya. "Madam, hati-hati!" teriak Hadi sekeras-kerasnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari sekencang mungkin dan mendorong tubuh Fatima menjauh. Detik berikutnya, balok besar itu jatuh menghantam tanah, menghancurkan lantai proyek. Namun bagian ujungnya sempat menghantam lengan Hadi, membuatnya terlempar beberapa meter dan terguling ke atas pasir dan puing. "Ya Allah! Hadi!" jerit Fatima yang masih syok. Para pekerja panik berlarian. Mandor berteriak meminta bantuan. Hadi terduduk lemah, lengannya berdarah, dan nafasnya terengah. Tapi meski wajahnya pucat, ia tetap mencoba tersenyum saat melihat Fatima selamat. "Kenapa kamu neka seperti itu?" tanya Fatima dengan suara gemetar. Lututnya bertekuk di pasir di samping tubuh Hadi. Ia tak peduli bajunya kotor, tak peduli wajahnya basah oleh keringat. "Kenapa kamu melindungi aku?" Hadi menatapnya dengan mata lemah, lalu berkata lirih, "Karena Anda majikan saya, dan saya cuma melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Tapi di hati Fatima, kata-kata Hadi menembus lebih dalam dari luka fisiknya. Ia melihat lebih dari sekadar seorang pekerja. Ia melihat seorang lelaki yang tulus, yang rela terluka demi dirinya. Ambulans datang. Hadi dibawa ke klinik terdekat. Dokter menyatakan lukanya tidak parah, hanya membutuhkan perban dan istirahat. Tapi di hati Fatima, luka itu sangat berarti. Sejak hari itu, ia memandang Hadi bukan hanya sebagai tukang, tapi sebagai sosok yang telah mengguncang hatinya, tanpa sadar, dan tanpa niat untuk menggoda. Esok harinya, Hadi datang kembali ke proyek. Meski tangannya masih diperban, ia menolak untuk beristirahat. "Saya masih bisa bekerja, Madam," ucapnya saat Fatima mendekat dengan wajah khawatir. "Hadi, kamu masih sakit. Kenapa tetap datang?" tanyanya lirih. Hadi tersenyum kecil. "Saya butuh pekerjaan ini. Saya harus mengirim uang untuk ibu dan adik saya." Fatima hanya bisa terdiam. Ucapan sederhana itu menusuk hatinya. Di hadapannya, berdiri lelaki yang bukan hanya tangguh secara fisik, tapi memiliki jiwa pengorbanan yang begitu murni. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi kerja di bawah terik," ucap Fatima tegas. "Aku akan tempatkan kamu di bagian yang lebih aman." Hadi sempat hendak menolak, tapi Fatima tak memberinya pilihan. "Ini perintah," ujarnya pelan. Dan sejak hari itu, hubungan keduanya berubah, perlahan tapi pasti. Sebuah kejadian hampir maut telah membuka jalan takdir yang selama ini tak pernah terbayangkan. Sejak insiden itu, ada sesuatu yang berubah. Fatima, wanita yang biasanya menjaga jarak dengan para pekerja, kini mulai sering muncul di lokasi. Tapi tak lagi dengan sepatu hak dan jas formal. Kini ia datang dengan gamis sederhana dan raut wajah yang lebih lembut. Hadi, yang kini dipindahkan ke bagian logistik proyek, mulai menyadari bahwa Fatima kerap mencari alasan untuk berbicara dengannya. Pertanyaan-pertanyaan kecil pun mulai muncul, bukan lagi seputar pekerjaan, tapi tentang hidup Hadi, tentang desa kecilnya, tentang ibunya, tentang adik perempuannya yang masih sekolah. Fatima mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar.
Ia menemukan kenyamanan dalam suara Hadi yang tenang. Hadi pun mulai merasakan hal yang aneh. Hatinya berdebar setiap kali wanita itu menghampirinya. Namun ia tak pernah berani melewati batas. Bagi Hadi, Fatima tetaplah majikannya. Tapi bagi Fatima, Hadi sudah mulai jadi lebih dari sekadar pekerja. Ia adalah sosok tulus yang mampu mengisi ruang kosong di hatinya. Suatu malam yang sunyi, setelah Hadi selesai sholat di masjid dekat proyek, sebuah pesan dari Fatima masuk ke ponselnya. "Hadi, bisakah kau datang ke ruang tamu? Aku ingin bicara." Hadi datang dengan hati berdebar. Tak pernah sebelumnya Fatima mengajaknya berbicara secara pribadi di rumahnya. Di ruang tamu yang sunyi, Fatima duduk menatapnya dengan mata yang dalam. "Hadi, aku ingin bertanya, jika seorang wanita Arab mencintai pria sederhana, apakah itu salah?" Hadi terdiam, hatinya seperti berhenti berdetak. "Saya hanya orang kecil, Madam. Saya tak pantas ditanya hal seperti itu," ujarnya pelan. Tapi Fatima menatapnya tegas, penuh keyakinan. "Aku tidak peduli asalmu. Aku melihat hatimu." Hadi gelisah. Ia menunduk, berusaha meredam gejolak di dadanya. "Saya hanya ingin apa yang terbaik menurut Allah." Dan malam itu, kalimat sederhana Fatima membuka pintu takdir. Kalimat yang mengubah segalanya dan mengguncang dunia batin Hadi. Tak lama setelah pengakuan hati Fatima, badai datang. Kabar kedekatan mereka menyebar cepat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para pekerja. Ada yang mencibir, ada pula yang iri. Hadi menjadi bahan omongan. Buruh itu sok jadi bangsawan. Namun ujian paling berat datang dari keluarga Fatima. Kakaknya, Abdul Rahman, menelepon dengan suara meledak-ledak. "Kau sudah gila, Fatima? Menurunkan martabat keluarga demi seorang buruh?" Fatima mencoba menjelaskan bahwa Hadi bukan pria biasa. Bahwa ia jujur, tulus, dan pekerja keras. Tapi sang kakak tak mau mendengar. "Ayah akan malu kalau tahu ini." Di sisi lain, Hadi mulai merasa tertekan. Ia tak ingin menjadi penyebab hancurnya nama baik orang lain. Tapi perasaan Fatima begitu dalam, dan keteguhannya tak goyah. "Kalau aku harus memilih, aku memilih hatiku," ucap Fatima suatu malam. Hadi sadar, cinta mereka bukan sekadar rasa. Ini perjuangan, melawan pandangan dunia demi sesuatu yang lebih suci, ketulusan. Malam itu langit Arab gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan saat Hadi melangkah ke taman kecil di dekat rumah Fatima. Ia baru saja selesai sholat tahajud. Hatinya masih bergetar oleh doa yang dipanjatkan. Fatima sudah menunggu di bangku taman. Wajahnya tenang meski sorot matanya menyimpan harap yang besar. "Hadi, aku ingin tahu keputusanmu," ucapnya lirih. Hadi duduk perlahan. Ia menatap wanita di depannya, yang bersedia kehilangan segalanya demi cinta. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya tidak punya harta, pendidikan pun rendah. Tapi kalau Madam yakin, saya akan mencintai dan melindungi Anda seumur hidup saya." Mata Fatima berkaca-kaca. "Jadi, kau bersedia menikah denganku?" Hadi mengangguk, penuh keikhlasan. "Insya Allah, jika ini takdir yang Allah pilihkan." Malam itu, tak ada janur kuning, tak ada pesta. Tapi di bawah langit yang menjadi saksi, dua hati yang sangat berbeda menyatu dalam ikatan janji suci yang tak terduga. Pernikahan Hadi dan Fatima digelar secara sederhana. Tak ada gaun mewah atau aula besar. Hanya sehampar rasa syukur dan lantunan doa. Meski banyak yang mencibir dan mencela, mereka memilih untuk fokus pada satu hal, membangun rumah tangga yang diberkahi. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ujian pertama datang tak lama setelah akad. Beberapa rekan bisnis Fatima menarik kerjasama, merasa tidak nyaman karena status suaminya yang hanya buruh bangunan. Nama keluarga Fatima mulai disebut-sebut dalam percakapan sosial kalangan elit, bukan dalam pujian, melainkan sindiran. Abdul Rahman datang ke rumah tanpa pemberitahuan, membentak dengan nada keras. "Lihat apa yang kau perbuat, Fatima. Kau hancurkan kehormatan keluarga kita." Namun Fatima tak goyah.
Ia berdiri tegak di samping Hadi dan berkata, "Kehormatan tak diukur dari harta atau gelar. Hadi lebih terhormat daripada pria kaya manapun yang hanya tahu berpura-pura." Di sisi lain, Hadi juga merasa tekanan luar biasa. Ia mulai melihat tatapan sinis dari para pekerja. Bisik-bisik terdengar di belakang punggungnya, bahkan dari orang-orang yang dulu menghormatinya. "Dulu dia cuma kuli, sekarang merasa jadi bangsawan," ucap seseorang di belakangnya. Tapi Hadi bukan tipe lelaki yang menyerah karena omongan orang. Justru, ia semakin terdorong untuk membuktikan diri. Dalam diam, ia mulai belajar lagi. Setiap malam, setelah pekerjaan proyek selesai, ia membuka buku-buku konstruksi, menonton video bisnis, dan berdiskusi dengan kontraktor senior. Ia tahu, jika ingin dihormati, ia tak boleh terus berada di bawah bayang-bayang Fatima. Ia ingin berdiri sendiri. Bukan demi gengsi, tapi demi harga diri. Hadi tahu, cinta saja tak cukup untuk meredam gunjingan. Ia ingin berdiri sejajar, bukan sebagai beban bagi Fatima. Maka diam-diam, ia mulai belajar tentang dunia yang dulu hanya ia jamah dari sisi bawah, dunia konstruksi. Setiap malam, setelah pekerjaan proyek selesai, ia membaca buku teknik bangunan, menonton video tentang manajemen proyek, dan mulai mendekati kontraktor lokal yang mau berbagi ilmu. Ia mencatat, bertanya, dan sesekali ikut membantu secara sukarela hanya demi belajar. Tabungan kecil hasil kerja kerasnya ia kumpulkan. Dengan modal pas-pasan, ia mulai mengambil proyek kecil di lingkungan lokal, memperbaiki pagar, mengecat rumah, hingga renovasi kecil. Fatima menyadari perubahan suaminya. "Kau yakin ingin menempuh jalan ini?" tanya Fatima suatu malam. Hadi mengangguk. "Aku tak ingin selamanya disebut suami majikan. Aku ingin kita berjalan beriringan, bukan saling bergantung." Dan dari situlah langkah pertama Hadi menuju dunia usaha dimulai. Dari buruh yang dipandang sebelah mata, menjadi pemilik harapan besar. Tahun demi tahun berlalu, dan kerja keras Hadi mulai membuahkan hasil. Proyek demi proyek kecil ia tangani dengan jujur dan telaten. Reputasinya perlahan naik, hingga suatu hari ia berhasil memenangkan kontrak besar pembangunan kompleks perumahan. Berita itu menyebar luas, bahkan sampai ke telinga Abdul Rahman, kakak Fatima yang dulu paling keras menentang pernikahan mereka. Ia datang tanpa pengawalan, tak lagi dengan nada tinggi. Hadi menyambutnya dengan tenang. Abdul Rahman menatapnya dalam-dalam. "Aku salah menilaimu, Hadi. Kau bukan hanya layak untuk adikku, kau layak dihormati." Hadi tersenyum, merendah. "Saya hanya pria desa yang ingin membuktikan bahwa cinta dan tanggung jawab bisa berjalan seiring." Dan untuk pertama kalinya, Abdul Rahman memeluknya. Sebuah pengakuan yang lebih berharga dari semua harta. Pengakuan atas nilai seorang lelaki, bukan dari asalnya tapi dari perjuangannya. Di sebuah malam yang tenang, di teras rumah sederhana yang mereka bangun bersama, Hadi dan Fatima duduk berdampingan. Bintang-bintang bertabur di langit gurun, angin malam berhembus pelan, membelai rambut Fatima yang kini mengenakan kerudung sederhana. Hadi menggenggam tangannya erat, sebuah kebiasaan yang tak pernah berubah sejak hari pernikahan mereka. "Masih ingat malam pertama kali aku memintamu memilih?" bisik Fatima sambil menatap langit. Hadi tersenyum. "Aku ingat. Dan aku bersyukur aku memilih untuk percaya pada takdir Allah, bukan ketakutan orang lain." Kini mereka bukan lagi pasangan yang dibicarakan karena perbedaan status. Hadi bukan lagi buruh bangunan yang menikahi majikannya, tapi seorang kontraktor sukses yang mempekerjakan banyak orang, termasuk rekan-rekan senasibnya dulu. Sementara Fatima, yang sempat kehilangan sebagian relasi sosial, justru menemukan rumah terhangat dalam pelukan suaminya. Mereka melewati badai dengan sabar, dan kini menikmati tenang setelah hujan. Bukan dalam kemewahan, tapi dalam keberkahan. "Kalau diberi kesempatan mengulang waktu, kau akan pilih jalan yang sama?" tanya Fatima lirih. Hadi menatapnya penuh cinta. "Aku akan tetap memilihmu. Bukan karena kau Fatima si kaya, tapi karena kau Fatima yang percaya padaku saat semua orang meragukanku." Di bawah langit malam Arab yang sunyi, mereka menunduk dalam doa bersama. Air mata haru menetes,
Bukan karena luka, tapi karena bahagia. Alhamdulillah, bisik mereka serempak. Atas cinta yang tak kami cari, tapi Allah tuliskan.